Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tindakan Huan Xiaoyou menarik perhatian banyak orang di lapangan. Mata sosok besar di platform batu giok pusat tidak bisa tidak menatap Su Yi dengan sedikit keraguan. Kakak Su, orang ini berani menudingmu, itu terlalu sombong. Xia Qingyuan bergumam dengan marah. Su Yi sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Yuan Heng tampak serius, membungkuk sedikit ke arah Su Yi, dan berkata dengan hormat, Tuan Su Yi, saya tuan rumah Yuan Heng. Penonton terdiam. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terkejut. Meskipun Yuan Heng jauh lebih rendah daripada iblis dan penyihir top itu, dia dapat dipromosikan ke 100 teratas, dan kekuatannya bisa disebut tirani. Mengenakan tradisi Tao teratas, mereka juga merupakan figur inti dari generasi muda. Siapa yang bisa membayangkan bahwa keberadaan tirani seperti itu sebenarnya adalah pelayan Su Yi? Mata orang-orang besar yang memandang Su Yi berubah secara halus, dan mereka sedikit terkejut. Huan Xiaoyou juga tertegun sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum, oke, sangat bagus, sangat bagus. Jika itu masalahnya, maka saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Di kedalaman matanya, ada kilau kekerasan dan haus darah, dan senyum itu membuat orang bergidik. Yuan Heng berkata dengan ekspresi tenang, ini hanya untuk bertarung. Boom! Dia memimpin dan menggunakan segel dominasi Xuan Wu. Dalam kehampaan, aura melonjak, memadatkan jejak telapak tangan sehitam tinta, dengan jangkauan 10 kaki, samar-samar seperti hantu binatang basal yang muncul, menunjukkan injakan kekosongan. Musim panas. Mata Huan Xiaoyou berkilat jijik, dia melangkah maju dengan tiba-tiba, telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas langit. Boom! Cahaya dewa menyapu langit, seperti pedang yang menghancurkan langit, dengan mudah membelah segel penghancur surga menjadi dua. Ada sensasi di lapangan, dan ada seruan. Dalam cahaya dan hujan, Huan Xiaoyou berkedip dan datang ke Yuan Heng. Dia tersenyum sedikit, dan mengucapkan dua kata, berlututlah. Suara itu masih terengah-engah, telapak tangan dan jarinya berlumuran darah, dan dia memotretnya dengan enteng. Yuan Heng berteriak keras, tangannya menyilangkan kehampaan, 10 jarinya menutupi kehampaan, dan ia menampilkan, Futian Yin. Boom! Terdapat suara gemuruh yang memekakkan telinga di lapangan pertunjukan. Namun, yang membuatku merinding adalah Yuan Heng mengeluarkan darah dari bibirnya, dan otot serta tulangnya membuat suara gesekan yang kewalahan. Gemetar hebat. Jelas, meskipun dia tidak pernah ditekan oleh pukulan ini, dia telah menderita kerugian besar setelah menahan kekuatan pukulan ini. Lebih baik terluka daripada berlutut. Tapi melihat Huan Xiaoyou tertawa, matanya dingin dan menggoda, kalau begitu aku ingin melihat seberapa keras tulangmu. Berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menggenggam bahu kiri Yuan Heng, telapak tangan dan jarinya mengerahkan kekuatan. Klik. Tulang belikat Yuan Heng hancur berkeping-keping, membuat suara kesemutan yang membuat kulit kepala mati rasa, dan daging di bahunya terkoyak paksa, dan darah berceceran. Tulang bahu ini sepertinya tidak keras. Huan Xiaoyou tersenyum. Yuan Heng mengerang kesakitan, tubuhnya bersinar, kekuatannya meraung, dia tiba-tiba mengangkat tinju kanannya dan menghantamkannya ke pintu depan Huan Xiaoyou. Huan Xiaoyou tidak menghindar atau menghindar, tangan kanannya meraih pergelangan tangan Yuan Heng seperti kilat, lalu memutarnya dengan keras. Di bawah tatapan kagum semua orang di arena, jubah lengan kanan Yuan Heng tampak hancur, otot-otot terpelintir dan retak, dan darah berceceran. Pada akhirnya, seluruh lengan kanan seperti dipelintir, dan tulangnya patah sejengkal demi sejengkal. Boom! Saat Huan Xiaoyou mengangkat tangannya, Yuan Heng terbang keluar dan jatuh lebih dari 10 kaki jauhnya. Penonton terdiam, semua terkejut dengan metode brutal Huan Xiaoyou. Banyak orang tidak tega melihatnya. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Huan Xiaoyou benar-benar sadis? Apakah Anda merusak Yuan Heng dengan cara yang sangat memalukan? Orang ini, jelas balas dendam. Mata bintang Yue Xichan dingin, mengkhawatirkan Yuan Heng. Ini untuk pamer ke kakak Su. Gu Changning bergumam. Bagaimana mungkin dia tidak melihat tujuan Huan Xiaoyou?
Aduh, ini akhir dari melawan Huan Xiaoyou. Jika Sui tidak memprovokasi Huan Xiaoyou di luar lantai sebelumnya, bagaimana hambanya akan menderita seperti pukulan dan penghinaan seperti ini? Banyak orang mengeluh. Adegan konfrontasi Sui dengan Huan Xiaoyou di luar lantai sudah lama diketahui. Ketika mereka melihat adegan ini, bagaimana mungkin orang tidak tahu, ini adalah balas dendam dari Huan Xiaoyou. Dengan temperamen Sui, setelah kejadian ini, dia ditakdirkan untuk berenang bersama Huan Xiao selamanya. Jiang Li Jalan Rahasia. Kebencian. Mata indah Wen Xinzhao dipenuhi amarah. Di platform batu giok pusat, orang-orang besar itu tampak aneh, bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Huan Xiaoyou akan pergi ke Sui. Pelayan dipermalukan, di mana wajahnya sebagai tuan. Banyak orang memandang Sui. Tapi melihat Sui duduk di sana, ekspresinya sama acuh tak acuh seperti sebelumnya, seolah-olah dia tidak menganggapnya serius. Ini mengejutkan banyak orang, bagaimana dia masih bisa tenang saat ini. Yuan Heng, jangan salahkan aku karena memperlakukanmu seperti ini, siapa yang membuat kau memiliki tuan yang baik. Dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan lantai Dharma, maka aku hanya bisa menemukan Anda pertama untuk mengambil napas. Di arena seni bela diri, Huan Xiaoyou tersenyum dan berjalan menuju Yuan Heng, kamu tidak ingin berlutut sekarang, maka aku akan menghancurkan tulangmu menjadi berkeping-keping, jika kamu tidak mau. Berlutut hanya bisa berlutut di sana. Tidak jauh, wajah Yuan Heng pucat, dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah, menderita luka serius, dia mengatupkan giginya. Ketika dia melihat Huan Xiaoyou mendekat, Yuan Heng bahkan menyeringai, aku tidak malu, jika tuanku benar-benar terlibat, kamu iblis kecil pasti sudah berlutut sejak lama. Maaf. Beraninya kamu keras kepala, berlutut. Huan Xiaoyou mencibir, sosoknya melintas, dan dia tiba-tiba meninju. Bahkan jika Yuan Heng melawan dengan seluruh kekuatannya, dia masih dihantam oleh pukulan ini dan tulangnya patah. Tetapi pada saat kritis ini, mata Yuan Heng hampir pecah, dia mengeluarkan raungan, tubuhnya tiba-tiba berputar, dia jatuh ke satu sisi, dan akhirnya tidak berlutut. Tapi dia terluka parah, berdarah di sekujur tubuh, dan sangat menderita. Semua orang dapat melihat bahwa Yuan Heng tidak memiliki ruang untuk melawan. Pada saat ini, Yue Xichan dan Wen Xinzhao hanya merasa bahwa hati mereka terhalang, dan mereka diprovokasi oleh metode brutal Huan Xiaoyou. Para biksu yang hadir sedikit tak tertahankan untuk menyaksikan. Disinilah jalannya perdebatan, ini jelas pelecehan dan penghinaan publik terhadap lawan. Xia Qingyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sui di sebelahnya, tetapi melihat bahwa yang terakhir masih acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan keselamatan Yuan Heng sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Wang Jiu lah yang bertanggung jawab untuk memutuskan hasilnya. Dia tidak tahan untuk menontonnya lebih lama lagi, dan segera angkat bicara. Apakah kamu tidak melihat Yuan Heng dan mengakui kekalahan? Bagaimana ini bisa berakhir? Ketika Huan Xiaoyou berbicara, dia tiba-tiba melintas dan menendang perut Yuan Heng dengan satu kaki. Fondasinya benar-benar hancur. Pada saat kritis ini, sosok Wang Jiu menghalangi Huan Xiao berenang dari udara tipis dan menekan dengan telapak tangan. Boom! Auman terdengar. Bahaya. Tetapi sosok Wang Jiu, kultivator spiritual yang agung, terguncang dan mundur selangkah. Adegan itu membuat kelopak mata orang-orang besar di panggung giok pusat melompat dengan ganas. Sangat kuat. Huan Xiaoyou adalah cara mengumpulkan bintang, tapi dia bisa mengguncang Wang Jiu dan biksu spiritual lainnya di keluarga kerajaan. Orang tua, beraninya kau menghentikanku. Wajah Huan Xiaoyou tenggelam. Wang Jiu berkata dengan acuh tak acuh, orang tua itu hanya bertindak menurut aturan majelis lantai Dharma, tetapi Tuan Huan, Anda mencoba membunuh orang di atas ring, jika bukan halangan orang tua, aturan tapi kamu hancur. Saat berbicara, Wang Jiu mengangkat tangannya untuk memegang Yuan Heng dan meninggalkan lapangan seni bela diri. Orang tua, jika kamu berani menghentikanku seperti sekarang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Nada suara Huan Xiaoyou acuh tak acuh. Wang Jiu mengabaikannya. Huan Xiaoyou berbalik,
Dan ketika dia melihat Sui di platform batu giok pusat, senyum cerah muncul di wajahnya yang tampan lagi. Dia melambaikan tangannya dari kejauhan dan berkata dengan keras, Sui, kamu pelayan yang terlalu buruk. Ketika sesi lantai Fa selesai, mari kita bersenang-senang. Aku mungkin juga mengatakannya terus terang, bahkan keluarga kerajaan Daxia tidak bisa melindungimu. Penonton gempar. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Huan Xiaoyou menyatakan perang terhadap Sui? Untuk beberapa saat, semua mata tertuju pada Sui. Bagaimana kalau memeluk paha keluarga kerajaan Daxia? Menyinggung orang gila seperti Huan Xiaoyou tidak akan pernah peduli tentang itu. Aduh, kenapa repot-repot? Pada suatu waktu, beberapa orang menunjukkan simpati, sementara yang lain menyombongkan diri. Di platform batu giok pusat, ekspresi orang-orang besar itu menjadi semakin aneh. Huo Mingyuan tidak merahasiakan kebahagiaannya dan merasa bangga. Mo yang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mata Lu Daoting rumit. Yu Zheoshen menghela nafas. Tuan Jin Yuan menyesap tehnya. Dibandingkan dengan orang lain di lapangan, orang-orang besar ini masih mempertahankan sikap tertentu. Kaisar Xia Agung, yang duduk di kursi utama tengah, dapat melihat sekilas bahwa orang-orang tua yang penuh permusuhan terhadap Sui mungkin semua ada di perut. Bersenang-senanglah. Klan Huan dari klan iblis sangat kuat sehingga bahkan berani menantang keluarga kerajaan Daxia. Sui menjadi sasaran Huan Xiaoyou, di mata banyak orang, tidak ada bedanya dengan dihukum mati. Sui meminum anggur di gelasnya, berdiri, dan berkata dengan tenang, jangan menunggu, aku akan bermain denganmu sekarang. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di lapangan. Semua orang tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai telinga mereka. Wen Xinzhao dan Yue Xichan keduanya menunjukkan kegembiraan, mata mereka berbinar, Kakak Su, apakah dia akhirnya akan bergerak? Jantung Jiang Li bergetar, mata Phoenix-nya bersinar, dan sepertinya, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Pada saat ini, pelaku kejahatan kuno seperti Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, Del juga tidak terduga, dan mau tidak mau merasakan sentuhan harapan. Orang ini akan melawan Huan Xiaoyou. Ge Qian tersentak. Huan Xiaoyou telah merencanakan untuk meninggalkan arena seni bela diri. Ketika dia mendengar kata-kata itu, dia terkejut pada awalnya, lalu bibirnya tersenyum, matanya bersinar seperti obor, dia berbalik dan menatapnya lagi. Sui. Dia mengangkat ibu jarinya, wajahnya penuh kekaguman, kamu memiliki tulang punggung. Hanya karena kamu berani berdiri sekarang, aku berjanji seseorang untuk membiarkan kamu mengalaminya dengan baik. Apa artinya menginginkan hidup dalam kesakitan, dan apa artinya mempermalukan diri sendiri? Tapi, Huan Xiaoyou memandang Kaisar Daxia di platform batu giok pusat, dan menghela nafas, saya ragu bahwa keluarga kerajaan Daxia takut bahwa untuk menyelamatkan hidup Anda, saya tidak akan berjanji untuk membiarkan Anda bertarung. Dia sengaja agresif, khawatir keluarga kerajaan Daxia akan campur tangan dan menghentikan Sui. Banyak orang hebat yang merasa menyesal. Memang, Sui muda dan muda untuk duduk di platform batu giok pusat, dapat dilihat betapa pentingnya keluarga kerajaan Daxia melekat padanya. Dalam hal ini, saya khawatir saya tidak akan hanya melihat Sui mempermalukan dirinya sendiri. Yang mengejutkan mereka, Kaisar Daxia dengan mudah setuju, selama sesama Taois Su bersedia untuk berpartisipasi dalam konferensi lantai Dharma, bagaimana keluarga kerajaan Daxia saya dapat menghentikan saya? Penonton tercengang dan bingung. Xia Qingyuan mau tidak mau mengerucutkan bibirnya dan tertawa, matanya melengkung, dan berkata, Saudara Su, jangan biarkan dia mengaku kalah dengan mudah. Saya berjanji tidak akan memberinya kesempatan untuk kebobolan. Sui berbicara dengan tenang. Ketika dia berbicara, sosoknya melintas, dan dia datang ke bidang seni bela diri. Desir. Semua mata penonton tertuju pada Sui. Banyak orang tidak percaya. Apakah orang ini gila? Tidak peduli apa, Sui ini masih sangat berani. Jika itu orang lain, aku khawatir dia tidak akan berani melakukan ngengat seperti itu ke api. Bergerak. Terjadi kehebohan di lapangan, dan terjadilah diskusi. Para tokoh besar di platform batu giok pusat juga bersemangat, Sui ini
Benar-benar penuh darah, bodoh dan tak kenal takut. Sebaliknya, Huo Mingyuan, patriark klan Huo, tidak terlalu bersemangat. Pertempuran di Danau Suyun membuat Huo Tiandu, yang berada di tahap tengah transformasi roh, mati secara tragis di tangan Sui. Meskipun Huo Mingyuan tidak melihat dengan jelas saat itu, bagaimana tepatnya Sui membunuh Huo Tiandu. Tapi dia yakin bahwa meskipun Sui hanya berkultivasi di Istana Yuan, dia jelas tidak selemah yang dipikirkan orang-orang saat ini. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan ini, selama kamu Sui dan klan Mozu Huan membalas dendam sepenuhnya, tunggu saja bencananya. Huo Mingyuan mencibir dalam hatinya. Akhirnya waktunya bermain. Mata Jiang Lifeng menyipit, seterang bintang. Kebanyakan orang di lapangan tidak optimis tentang Sui, tetapi hanya talenta yang memahami kekuatan bertarung Sui, pemuda yang tampaknya acuh tak acuh ini, betapa menakutkan kekuatannya. Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu dan para penjahat kuno ini juga menunjukkan perhatian. Ini. Orang asli Han Yan sedikit bingung. Tadi malam, Sui juga mengatakan bahwa dia akan menemukan kesempatan untuk membersihkan Huan Shaoyou. Saya tidak pernah memikirkannya, itu terjadi sekarang. Tapi orang yang sebenarnya Han Yan berkeringat untuk Sui, dan dia bahkan tidak mengerti mengapa Sui melakukan tindakan gila seperti itu. Kakak Su, kamu harus membantu Yuan Heng untuk mengeluarkan bau mulut, jangan biarkan Nah Huan Shaoyou pergi begitu saja. Wen Xinzhao diam-diam bergumam. Mata bintang Yue Xichan cerah, dia punya firasat bahwa kali ini Huan Shaoyou akan berakhir buruk. Tuan. Mata Yuan Hang merah, dan jantungnya berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Sui akan membelanya? Melihat Sui yang muncul 10 kaki jauhnya, Huan Shaoyou menyipitkan matanya, dan segera berkata sambil tersenyum, benar-benar mengejutkanku. Berbicara, dia memandang Wang Jiu, yang tidak jauh dari bidang seni bela diri, dan memperingatkan, orang tua, setelah pertempuran, kecuali Sui berlutut dan bersujud. Akui kekalahan, jika tidak, jika Anda berani campur tangan, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mata Wang Jiu aneh, tetapi dia tidak tersenyum dan berkata, Tuan Muda Huan, jangan khawatir, lelaki tua ini bersumpah demi Tuhan bahwa dia tidak akan pernah ikut campur. Reaksi Wang Jiu membuat Huan Shaoyou menyipitkan matanya lagi, selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi saya tidak tahu. Sui, sebelum perang, bisakah kamu memberitahuku apa hubunganmu dengan Nona Xichan? Memikirkannya, Huan Shaoyou menganggapnya lambat. Banyak orang di lapangan terkejut, Sui ini juga terkait dengan peri Xichan. Sui berkata dengan acuh tak acuh, ingin tahu. Huan Shaoyou tersenyum dan berkata, tentu saja. Dalam pertempuran ini, selama kamu bisa membuatku mundur selangkah, aku akan memberitahumu. Ketika Sui berbicara, dia melangkah maju, sosoknya santai dan tenang, seperti berjalan di halaman, berjalan menuju Huan Shao yang tidak jauh. Dia mengenakan jubah hijau, napasnya acuh tak acuh, dan tidak ada momentum sama sekali. Itu jatuh ke mata Huan Shaoyou, tetapi pupil matanya sedikit mengembun, hanya untuk merasakan bahwa setiap gerakan Sui tampaknya memiliki kekurangan di mana-mana, tetapi tampaknya sempurna. Perasaan kontradiktif itu membuatnya merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Kelopak mata Huan Shaoyou melonjak, dan dia berkata sambil tersenyum lebar, aku tidak menyangka kamu menjadi ahli persembunyian. Namun, ini menarik, jika terlalu lemah untuk menarik. Ngomong-ngomong, Sui hanya berjarak 3 kaki darinya. Huan Shaoyou menembak tanpa ragu. Boom! Jubah giok Huan Shaoyou bergoyang, dan energi iblis berwarna darah melonjak dari tubuhnya, bergegas ke langit, dan kekuatannya benar-benar naik ke puncak pada saat ini. Ini mengejutkan banyak orang, dan mereka semua terkejut. Karena Huan Shaoyou tidak pernah menggunakan kekuatan seperti itu saat dia berurusan dengan Yuan Heng barusan. Tepatnya, dari beberapa hari yang lalu hingga saat ini, tidak ada yang meminta Huan Shaoyou untuk menggunakan kekuatan yang sebenarnya. Sui ini, aku khawatir dia bukan orang biasa. Ketika pikiran ini melintas di benak semua orang, Huan Shaoyou mengepalkan jarinya, mengangkat tangan kanannya dengan keras, lalu menghantamkannya dengan keras ke udara.
Rasanya seperti palu yang meniup langit. Kekosongan bergetar, dan kekuatan tinju yang menakutkan membawa energi iblis berwarna darah yang menyilaukan yang tak tertandingi. Gemuruh, menggetarkan jiwa. Segel darah iblis. Legenda rahasia sihir kuno, yang dilakukan oleh Huan Shaoyou dengan caranya sendiri, dengan satu pukulan, itu cukup untuk melukai para biksu pada tahap awal transformasi spiritual. Dan alasan kenapa dia menggunakan kekuatan seperti itu begitu dia bergerak, alasannya sangat sederhana, dia terlihat gila dan mendominasi, tapi sebenarnya dia tidak gegabah. Dari keberanian Sui untuk bertarung, hingga kesediaan Kaisar Daxia untuk menyetujui pertempuran, hingga pernyataan Wang Jiu bahwa dia tidak akan campur tangan, semuanya membuat Huan Shaoyou sedikit berbeda rasa. Ketika Sui melangkah maju, aura di antara gerak tubuh dan gerak tubuhnya membuat Huan Shaoyou menyadari bahwa lawan kali ini kemungkinan besar adalah karakter tersembunyi. Oleh karena itu, begitu dia bergerak, Huan Shaoyou menggunakan kekuatan aslinya. Boom! Kekuatan mengerikan semacam itu mengejutkan hati mereka yang hadir di alam transformasi roh, menyadari kengerian pukulan ini. Dan para penjahat kuno seperti Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, serta para jenius kontemporer seperti Fouzi Chenlu dan Li Handeng, juga memadat murid mereka. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa Huan Shaoyou tidak ceroboh dalam menghadapi seorang pemuda di dinasti Yuan seperti Sui? Memukul. Dengan cara ini, kecelakaan terbalik di saluran pembuangan dapat dihindari. Angin kencang mengamuk, dan pakaian Sui melengking. Matanya mencibir, dan dia melambaikan lengan bajunya. Cahaya jernih menyapu langit. Darah iblis yang mendekat hancur seperti selembar kertas. Penonton terkejut. Dengan jentikan lengan baju, Huan Shaoyou dihancurkan dengan pukulan kekuatan nyata. Sikap santai membuat semua yang hadir melebarkan mata, menunjukkan ketidakpercayaan. Sangat kuat. Mungkinkah Sui juga merupakan eksistensi yang menakutkan? Saya tahu bahwa pelayannya Yuan Hang bisa masuk 100 besar. Sebagai penguasa Yuan Hang, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Ada keributan di lapangan, dan itu benar-benar mendidih. Para pembudidaya yang telah menyombongkan kemalangan dan menyaksikan Sui terbang ke dalam api, sekarang ekspresi mereka membeku, dan wajah mereka panas, seolah-olah telah ditampar. Bahkan para kultivator spiritual agung yang hadir pun terkejut dan ekspresi mereka sedikit berubah. Pukulan kecil ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sui, seorang pemuda dari dinasti Yuan, sungguh luar biasa. Aku tahu dia kuat. Zheng Pu menepuk telapak tangannya, matanya berbinar dengan niat bertarung, hanya melihatnya dari kejauhan, itu merangsang tubuhku untuk meledak dengan niat bertarung, bagaimana mungkin itu orang yang sederhana. Enak banget. Penjahat dan jenius kuno lainnya di dunia semuanya tergerak. Di sisi lain, Wen Xinzhao, Yue Xichan, Gu Changning, relatif tenang. Adapun Kaisar Daxia, Wang Jiu dan yang lainnya, mereka tidak terkejut sama sekali. Benar saja, apa yang dikatakan ayahku benar, Sui tidak sebanding dengan karakter-karakter itu di level Yuan Dao. Xia King Yuan tercengang. Pada saat ini, beberapa pukulan Sui membuat penonton mendidih. Ini adalah sosok besar di platform batu giok pusat, wajah mereka sedikit berubah, dan mata mereka berkedip. Cahaya dan hujan memercik, Sui terus berjalan menuju Huan Shao. Haha, aku tahu kamu tidak sederhana. Jika aku tidak melihat sesuatu yang salah, aku akan jatuh cinta padamu. Huan Shaoyou tersenyum di seluruh wajahnya, dan matanya terlihat kejam dan haus darah. Suara itu masih bergema, dan dia penuh dengan darah dan energi iblis, dan menyerang lagi. Tangan yang saling bertautan, disayat dalam kehampaan. Desir. Bilah busur melingkar berbentuk seperti bulan purnama merah menyapu ke udara. Tebasan bulan darah setan malam. Begitu ujung busur keluar, kabut berwarna darah es berangkat di bidang seni bela diri, seperti jatuh ke api penyucian berwarna darah, dan ada penglihatan menakutkan dari sebuah kelompok setan menari liar. Muncul. Ketika mereka melihat pemandangan ini dari kejauhan, banyak mata biksu yang perih, pikiran mereka seperti tercabik-cabik, dan wajah mereka langsung berubah. Tebasan ini, terlepas dari kekuatannya atau penuh ritme Dao, jauh di luar jangkauan level Yuan Dao,
membuat sosok spiritual Dao ini merasa terancam. Tidak diragukan lagi, setelah menyadari bahwa kekuatan Su Yi tidak tepat, Huan Xiaoyou tanpa basa-basi menggunakan jurus pamungkasnya. Saya tidak berniat untuk terlibat dengan mediasi Su Yi sama sekali. Mata dalam Su Yi tidak goyah. Pewarisan sihir semacam ini memang sangat kuat, cukup untuk membuat Zhou Fengzi merasa putus asa pada tahap awal transformasi spiritual. Sayangnya, bagi Su Yi yang kini telah memasuki akhir dinasti Yuan, tidak ada banyak ancaman. Dia menjentikkan jarinya. Di bawah tatapan kaget semua orang, bila berbentuk busur seperti bulan purnama merah, 3 kaki di depan Su Yi, seperti kaca rapuh, tiba-tiba pecah dari tengah dan terbelah menjadi 2. Suara retak yang renyah juga bergema di seluruh dunia, bergema untuk waktu yang lama. Dengan satu klik jari, langkah pamungkas. Penonton kaget dan kehilangan suara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.